Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Minta maaf secara langsung, hanya meminta maaf dengan kata-kata. Yang Chen tidak akan membiarkannya begitu saja. Tanpa melihat sesuatu yang praktis, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Zhang Wudao tahu apa yang diinginkan Yang Chen dan dengan cepat berkata, tentu saja tidak. Kudengar adik Yang Chen paling menyukai alkimia, jadi aku membawakan banyak formula pil dan bahan alkimia untukmu. Yang Chen melirik dan melihat Zhang Wudao telah menyerahkan tas penyimpanan. Melihat tas penyimpanan ini, Yang Chen meliriknya sekilas. Setelah melihatnya, Yang Chen merasa cukup puas. Bagaimanapun, Zhang Wudao adalah seorang master di tahap nirvana, dan memberi terlalu banyak tekanan padanya tidak akan bermanfaat bagi Yang Chen, jadi dia berhenti bersikap pilih-pilih dan berkata dengan dingin, baiklah, kita akhiri saja. Aku bisa mengubah permusuhan menjadi persahabatan, tapi kuharap Penatua Zhang tidak menganggapku sebagai orang yang mudah diremehkan lain kali. Tidak, bagaimana mungkin? Di mana Zhang Wudao masih memiliki keberanian untuk meremehkan Yang Chen? Bahkan pakar panggung tanpa batas pun muncul, dia tidak akan punya sedikit pun keberanian. Saat ini, dia mencoba menyenangkan Yang Chen dan juga memperhatikan Ming Feng dan Ming Yue, membiarkan kedua saudari itu memutuskan sendiri. Kunjungan ini diusulkan oleh Ming Yue. Dia tidak tahu apa yang salah dengan Ming Yue. Sebelumnya, ketika ditanya tentang hubungan baik dengan Yang Chen, Ming Yue langsung menolaknya, seolah-olah dia tidak peduli dengan Yang Chen yang berada di tahap pencerahan. Tapi sekarang, dia sepertinya menganggap Yang Chen sangat menarik. Mungkinkah keduanya juga mengetahui tentang kedatangan leluhur yang tak terbatas? Dia tidak bisa mengerti, karena dia tahu kedatangan leluhur tanpa batas telah diisyaratkan oleh seorang yang mulia surgawi. Bagaimana mungkin mereka berdua tahu? Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Ming Yue kini tengah berusaha keras untuk berteman dengan Yang Chen, hanya karena Hollow Elder telah tiada, dan mimpinya untuk menjadi seorang istri di tahap nirvana telah sirna. Dan karena Yang Chen telah tampil baik di konferensi menatap bintang, dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya ingin bergantung pada Yang Chen sekarang. Melihat Yang Chen sekarang, Ming Yue berpura-pura ambigu, dengan tatapan provokatif dan genit, sedikit membuka bibir merahnya, memperlihatkan postur tubuhnya yang paling indah, Tuan Muda Yang Chen, kami telah mengagumi Anda sejak lama. Selama konferensi menatap bintang, saya dan adik perempuan saya memikirkan Anda siang dan malam. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi kami dua saudari kesempatan untuk bekerja di bawah komando Anda. Setelah mengatakan ini, Ming Yue berpura-pura malu dan menggunakan mata besarnya untuk menatap Yang Chen dengan pandangan yang menggetarkan, berarti dia akan memenuhi persyaratan apapun yang disetujui Yang Chen. Yang Chen dapat melihat pikiran Ming Yue. Kemungkinan besar karena penampilannya yang baik di konferensi menatap bintang itulah yang membuat Ming Yue berubah pikiran. Sedangkan untuk orang-orang seperti Ming Yue, ia membenci mereka, wajahnya dingin dan tak ramah. Sebaliknya, ia memiliki rasa sayang terhadap Ming Feng. Meskipun Ming Feng dan Ming Yue adalah tipe orang yang sama, keduanya mencoba menaiki tangga sosial, Ming Feng jauh lebih realistis dan tenang daripada Ming Yue. Ming Yue terlalu tidak sabar dan tidak bermoral dalam mencapai tujuannya. Yang Chen mencibir, maaf, aku tidak bisa menerimamu. Tapi, Nona Ming Feng, setelah beberapa hari tidak bertemu denganmu, kau masih tetap cemerlang seperti biasanya. Tubuh halus Ming Feng bergetar, tidak menyangka Yang Chen tiba-tiba menyebutkannya. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia tergagap, Tuan Muda Yang, apa yang dikatakan Tuan Muda Yang benar. Hehe, aku punya beberapa ramuan di sini yang bisa membantu meningkatkan kultivasi para dewa sejati. Akan kuberikan padamu sekarang, Nona Ming Feng. Jika kau punya kesempatan, gunakanlah dengan baik, dan kultivasimu bisa meningkat lebih jauh. Sedangkan untuk bawahanku, aku tidak membutuhkan siapapun untuk bekerja untukku sekarang, kalian semua boleh pergi. Yang Chen memberi perintah untuk pergi. Ketika mendengar Yang Chen memperlakukan Ming Feng secara berbeda, Zhang Wudao mulai berspekulasi. Sepertinya Yang Chen memiliki sedikit rasa sayang pada Ming Feng, jadi dia harus memberinya perhatian khusus. Ming Feng tak menyangka kebahagiaan akan datang begitu tiba-tiba. Ia pikir karena Yang Chen begitu dingin terhadap Ming Yue, ia tak akan memperlakukannya lebih baik. Kenapa, kamu tidak menginginkannya? Kata Yang Chen acuh tak acuh. Bagaimana mungkin aku tidak? Tuan Muda Yang Chen, aku sangat bahagia. Ming Feng, dengan air mata berlinang, tampak emosional. Dia menerima ramuan itu dan terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada Yang Chen. Yang Chen tersenyum, baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Ming Feng, dengan hati penuh kepuasan, tidak tinggal lagi. Hanya Ming Yue yang masih berdiri di sana, tidak dapat menerima kenyataan bahwa Yang Chen mengabaikannya tetapi menuruti kemauan saudara perempuannya. Kamu tidak pergi. Yang Chen melihat Ming Yue masih berkulit tebal dan tetap tinggal, ekspresinya berubah dingin. Tubuh Ming Yue bergetar, menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk bersama Yang Chen, dan yang tersisa di hatinya hanyalah penyesalan.
Seandainya ia berhubungan baik dengan Yang Chen seperti kakaknya, mungkin setidaknya ia akan diperlakukan sama seperti kakaknya yang menggunakan ramuan itu. Berbeda dengan Hollow Elder, yang ia dapatkan darinya hanyalah janji demi janji, tetapi tidak ada yang substansial. Ming Yue meneteskan air mata karena tidak rela, dan pada akhirnya, pergi dengan penuh penyesalan. 3 hari kemudian, Yang Chen menerima materi klan monster kuno yang dikirim oleh Lunan. Setelah memeriksa materi-materi ini, Yang Chen sangat puas. Selain materi klan monster kuno ini, terdapat juga wawasan dan teknik kultivasi yang sangat membantu Saki. Hal-hal ini tidak dapat dilakukan oleh keilahian transformasi 10 warisan Ki Iblis, dan sama-sama membantu Yang Chen. Sekarang setelah dia dan Lunan tidak lagi memiliki hutang satu sama lain, hubungan mereka pun menjadi lebih baik, dan mereka berdua menganggap satu sama lain sebagai teman. Ketika mereka bertemu lagi, mereka masih terlibat dalam perbincangan yang sangat menyenangkan, mengobrol cukup lama hingga Lunan pergi, dan Yang Chen pergi mengantarnya. Kali ini, Lunan langsung pergi meninggalkan ras manusia, jadi Yang Chen merasa harus mengantarnya pergi. Lunan dan Yang Mulia Mingling pergi diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Adapun orang yang datang untuk mengantar mereka, hanya Yang Chen sendiri. Yang lain, baik Lunan maupun Yang Mulia Mingling, tidak memberi tahu. Dari sini, dapat dilihat posisi apa yang dipegang Yang Chen di hati Lunan. Saudara Yang Chen, setelah aku pergi kali ini untuk kembali ke klan Iblis Bumi, jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengundangmu untuk mengunjungi klan Iblis Bumiku. Kami akan memperlakukanmu dengan baik, dan kau akan menjadi tamu kehormatan kami. Lunan tertawa dan berjanji. Oh, benarkah? Tanya Yang Chen. Yang Mulia Mingling di sampingnya berkata, Saudara Yang Chen, dengan bakat dan hubungan Anda dengan Tuan Muda kami, jika Anda benar-benar datang, apalagi Tuan Muda kami, keluarga kerajaan klan Iblis Bumi kami akan sangat menyambut. Lagi pula, warisan Ki Iblis sangat penting bagi keluarga kerajaan kami. Haha, kalau begitu, jika aku punya kesempatan, aku harus mengunjungi klan Iblis Bumi. Yang Chen tertawa. Selagi mereka berbicara, mereka bertiga terus bergerak maju. Namun, di tengah perjalanan, Yang Chen tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi di depan? Tanya Yang Chen sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Apa yang dilihatnya adalah keributan yang datang dari kota di bawahnya, dan pelaku keributan itu adalah seseorang yang sangat dikenalnya. Orang ini adalah Bai Ying. Namun, Bai Ying saat ini tampak agak kurang beruntung. Awalnya, Yang Chen tidak peduli dengan urusan Bai Ying, tetapi melihatnya dalam keadaan menyedihkan sekarang, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Saya adalah nona muda dari keluarga Bai, siapa yang berani menyentuh saya? Kamu masih nona muda keluarga Bai. Hahaha, kamu sudah dikeluarkan dari keluarga Bai, dan kamu masih merasa dirimu nona muda keluarga Bai. Pukul dia. Sekelompok orang yang tidak diketahui asalnya mulai memukuli Bai Ying, memaksanya menutupi kepalanya dan melarikan diri, mengaktifkan kekuatan sucinya untuk melindungi dirinya, sungguh pemandangan yang menyedihkan. Bai Ying seakan tak mampu menerima kenyataan, dipukuli dan berteriak, akulah nona muda keluarga Bai, aku belum diusir dari keluarga Bai, dan leluhurku masih hidup. Tunggu saja, cepat atau lambat kau akan menyesalinya. Aku, Bai Ying, adalah putri Kaisar Surgawi. Bai Ying berteriak gila. Apa yang terjadi? Yang Chen bertanya dengan tangan di belakang punggungnya, Saudara Lunan, apakah kamu tahu? Lunan tertawa, Saudara Yang Chen, aku tidak tahu tentang urusan manusia lainnya, tapi aku tahu tentang yang satu ini. Leluhur Bai Ying adalah Grandmaster Daming, dan setelah dia dikeluarkan dari keluarga Bai karenamu, keluarga Bai jatuh ke dalam situasi yang memalukan. Yang Chen tidak tahu tentang ini, tetapi dia bisa menebak sedikit. Keluarga Bai sedang dalam situasi yang memalukan, mudah ditebak. Tapi ada apa dengan Bai Ying? Tanya Yang Chen bingung. Pada akhirnya, itu karena Bai Ying telah menyinggung terlalu banyak orang di masa lalu. Gara-gara Grandmaster Daming, Bai Ying menjadi arogan dan mendominasi, sangat mendominasi. Tapi tak seorang pun berani menyinggungnya karena latar belakangnya yang kuat. Tapi bukan berarti tak seorang pun berani menyinggungnya setelah kejatuhan Grandmaster Daming, kata Lunan sambil mencibir. Begitu Yang Chen mendengar ini, dia kurang lebih memahami situasinya. Ketika penyangga runtuh, semua orang saling dorong ke dinding. Sekalipun kau tak pernah menyinggung siapapun, setelah kematian Grandmaster Daming, situasimu tak akan lebih baik. Apalagi ia telah menyinggung begitu banyak orang sebelumnya. Jadi, ketika Grandmaster Daming meninggal, banyak orang menekan keluarga Bai, menuntut Bai Ying secara langsung. Mereka bilang kalau Bai Ying tidak dikeluarkan, mereka tidak akan membiarkan keluarga Bai lolos. Keluarga Bai terpaksa mengeluarkan Bai Ying. Sekarang bahkan ayahnya pun tidak bisa melindunginya lagi, kurasa apa yang terjadi ya terjadi, kata Lunan dengan nada meremehkan, karena Bai Ying bahkan tidak pantas disebut-sebut di hadapannya. Yang Chen menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa Bai Ying sangat mengagumi Jiang Beisheng. Tapi sekarang dia dalam masalah, apakah Jiang Beisheng punya sedikit pun niat untuk membantunya? Melihat dirinya dipermalukan oleh sekelompok orang, Bai Ying pasti menuai apa yang ditaburnya.
Baiklah, jangan bicarakan dia lagi, ayo pergi, kata Yang Chen. Lunan tertawa, melanjutkan pembicaraan dengan Yang Chen. Dari waktu ke waktu, Mingling Venerable akan menambahkan beberapa kata, dan dengan cepat, Yang Chen mengirim mereka berdua ke tepi laut. Saudara Yang Chen, mari kita berpisah di sini. Kau kembali dulu, kalau melangkah lebih jauh, kau akan memasuki wilayah laut, yang terlalu jauh dari Pulau Bintang Luo, kata Lunan sambil menangkupkan tangan. Yang Chen, yang merasa agak enggan, hanya bisa berkata, semoga perjalananmu aman, saudara Lunan. Keduanya berpisah, dan Yang Chen menyaksikan Lunan pergi, ekspresinya tenang. Dengan cara ini, waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 hari berikutnya berlalu. Dalam 3 hari ini, semakin banyak kultivator tahap pencerahan yang datang untuk memuja Yang Chen, bahkan berbaur dengan banyak ahli tahap nirvana. Namun, tanpa terkecuali, mereka semua ditolak oleh Yang Chen. Awalnya, tanpa Sun Tzu, Yang Chen memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi sekarang, segalanya berbeda. Selama 3 hari ini, dia bertanya kepada wanita Putri Duyung, yang kemudian memberitahunya bahwa suku manusia ikan di wilayah laut telah mengirim banyak pesan, tampaknya ingin Yang Chen pergi ke sana lagi. Namun, Yang Chen dengan tegas menolak. Dia tidak akan membantu orang-orang manusia ikan itu. Sambil memikirkannya, dia menyadari waktunya telah tiba. Dengan semua teman dekat dan keluarganya yang tinggal sementara di Menara Dewa Iblis, Yang Chen membawa Bai Siwer dan menuju ke Aula Tianting. Setibanya di Aula Tianting, semuanya berjalan lancar, karena hanya sedikit orang yang tidak mengenal Yang Chen. Ketika mereka melihat Yang Chen, mereka membiarkannya lewat, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Yang Chen dengan cepat mencapai bagian dalam Aula Tianting. Aula Tianting merupakan puncak tertinggi Pulau Bintang Luo, biasanya hanya mereka yang berada di tahap nirvana yang berani melangkahkan kaki ke tempat ini. Karena tempat ini merupakan wilayah kekuasaan eksklusif Star Child Heavenly Venerate. Teman muda Yang Chen, kedua yang mulia surgawi telah lama menunggumu. Seorang penjaga di alam pencerahan menyapa Yang Chen dengan senyum di matanya yang bercampur dengan sedikit rasa hormat. Yang Chen menganggukkan kepalanya, dan berjalan maju. Aula Tianting layak disebut istana surgawi, dikelilingi kabut tipis, seolah-olah merupakan negeri dongeng yang diselimuti ki abadi, melayang di ketinggian. Di tempat ini, hanya terlihat beberapa pohon yang menjulang tinggi, tak ada yang lain, tenang dan menyegarkan, menunjukkan bahwa putra bintang yang mulia surgawi memang memiliki beberapa ide. Saat Yang Chen mendekati Aula Tianting, dia hendak memberi penghormatan ketika tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Saya harap Anda bisa memaafkan saya, Grandmaster Sun Tzu. Yang Chen tidak tahu siapa yang mengatakannya, tetapi Sun Tzu tidak berniat menyetujuinya, dan malah berkata dengan dingin, anjing langit tertinggi, simpan kata-katamu untuk Yang Chen. Aku tidak ada hubungannya dengan masalah putramu, kau bisa langsung menemui Yang Chen, dia baru saja tiba. Melihat ketahuan, Yang Chen pun masuk. Begitu masuk, ia melihat seorang ahli tahap nirvana berdiri dengan hormat di hadapan Sun Tzu dan Star Child Heavenly Venerate. Ahli tahap nirvana ini sangat kuat, dan tidak berlebihan jika menggambarkannya sebagai seorang kultivator tahap nirvana puncak yang hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Venerate surgawi. Yang Chen meliriknya tanpa mengenalinya, tetapi ketika dia melihat Jiang Beisheng berlutut di sampingnya, dia tahu siapa dia. Ayah Jiang Beisheng, Sky Chanin Supreme. Jiang Beisheng kini juga telah melihat Yang Chen, dan saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Yang Chen, ada sedikit tanda-tanda keganasan dan keengganan yang tersembunyi di dalamnya. Yang Chen menyipitkan matanya. Awalnya dia tidak berniat agresif dalam hal ini, tetapi sekarang melihat sikap Jiang Beisheng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Junior memberi hormat kepada Star Child Heavenly Venerate dan Grandmaster Sun Tzu. Kata Yang Chen. Sun Tzu dan Star Child Heavenly Venerate mengangguk sebagai jawaban. Yang Chen, masalah dengan Sky Chanin Supreme ini menyangkut dirimu, kamu bisa menilai sendiri. Kamu tidak perlu peduli dengan pendapatku, kata Sun Tzu. Perkataannya dimaksudkan untuk memberitahu Yang Chen bahwa dia tidak mengungkapkan pendapat apapun tentang Sky Chanin Supreme, dan Yang Chen dapat menangani masalah tersebut sesuai kebijaksanaannya sendiri, dengan Sun Tzu masih mendukungnya. Yang Chen sangat tersentuh, dan tatapannya juga tertuju pada Sky Chanin Supreme. Sky Chanin Supreme tidak menyangka masalah ini akhirnya akan diserahkan kepada Yang Chen, dan ia terbatuk 2 kali, lalu berkata, adik Yang Chen, masalah ini dengan putraku. Ekspresi Yang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah, dan ia berkata dengan dingin, Sky Chanin Supreme, jika kau ingin membahas masalah putramu, mengapa kau tidak datang menemuiku dulu? Sebaliknya, kau langsung menemui Grandmaster Sun Tzu, keluargaku. Apa, kau pikir aku tidak pantas bagi Sky Chanin Supreme untuk datang dan membahas masalah ini denganku? Menemukan Sun Tzu dan mendiskusikan berbagai hal dengannya seharusnya tidak menjadi masalah. Akan tetapi, hal itu bukan sekadar masalah teori dari sudut pandang Sky Chanin Supreme. Mengapa? Karena sejak awal ketika Sky Chanin Supreme mencoba menemukan Sun Tzu, pendekatannya sudah bermasalah. Pihak lawan jelas tidak berniat untuk tunduk dan merendahkan diri.
Sebaliknya, mereka berencana untuk menenangkan Sun Tzu secara langsung, lalu menyelesaikan masalah dari sudut pandang Sun Tzu, dan akhirnya membiarkan Sun Tzu menyelesaikan masalah dengan Yang Chen. Maka semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan ada masalah lagi. Terus terang saja, mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Pihak lain bahkan lebih buruk daripada Zhang Wudao. Setidaknya Zhang Wudao tahu harus meminta maaf kepada siapa. Anjing langit tertinggi ini mengabaikannya sepenuhnya dan langsung menemui Sun Tzu untuk menyelesaikan masalah. Yang Chen tentu saja marah. Sun Tzu masih memberinya sedikit harga diri. Jika dia tidak datang, Sun Tzu tidak akan mengatakan apa-apa dan membiarkan anjing langit tertinggi khawatir. Sekarang, dia hanya bisa mencoba menyelesaikan masalah dari sudut pandang Yang Chen. Apa yang paling ditakutkan Sky Chanin Supreme telah terjadi. Mendengar nada bicara Yang Chen yang tidak menyenangkan, Sky Chanin Supreme berpura-pura tersenyum, "Adik Yang Chen, jangan bicara begitu. Ini bukan masalah kelayakan. Hanya saja Sun Tzu, sebagai penatua, akan menangani masalah ini dengan lebih adil dan jujur." Yang Chen mencibir. Benar-benar seperti ayah dan anak. Hanya dalam satu kalimat dari Sky Chanin Supreme, kita bisa melihat niat dan karakternya. Pihak lain jelas mencoba melindungi Jiang Beisheng. Jiang Beisheng juga menatap Yang Chen dengan tatapan dingin, tanpa penyesalan di matanya. Yang ia pikirkan hanyalah melewati hari ini dan terus bertindak tanpa hukuman. Dia yakin bahwa dengan kehadiran ayahnya, dia tidak perlu takut pada Yang Chen. "Apakah kamu mengatakan menemukanku tidak adil?" Yang Chen berkata dengan dingin. Sky Chanin Supreme berkata dengan tenang, "Tentu saja tidak. Aku hanya khawatir kamu, adik Yang Chen, terlalu muda dan kurang memiliki visi seperti kami yang lebih tua dalam menangani berbagai hal." Yang Chen mencibir dalam hatinya. Terus terang saja, Sky Chanin Supreme hanya ingin mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Jika dia membiarkan Jiang Beisheng lolos dari masalah ini, itu akan dianggap adil, tetapi jika tidak, itu akan dianggap tidak adil. Yang Chen tahu bahwa masalah ini akan sulit ditangani, karena tidak ada konflik langsung antara dia dan Jiang Beisheng, hanya beberapa perselisihan verbal. Jika dia bertindak terlalu agresif hari ini, dia akan dianggap tidak menghormati putra bintang yang mulia surgawi. Sekalipun Sun Tzu bersikap sombong, dia tidak akan mengambil nyawa Jiang Beisheng hanya karena beberapa patah kata. Jadi, menangani masalah ini adalah ujian kebijaksanaan dan kehalusannya. Menjadi terlalu brutal akan menjadi masalah, dan membiarkan masalah itu berlalu tidak akan sesuai dengan karakternya. Ekspresi Yang Chen dingin, karena senior Sky Chanin berkata begitu, "Aku ingin menanyakan satu pertanyaan padamu." "Silakan bicara, teman mudaku Yang Chen." Anjing langit tertinggi tetap tenang. Yang Chen berkata, "Pertama-tama, dengan siapa Jiang Beisheng berkonflik?" Anjing langit senior menemui Sun Tzu keluargaku untuk meminta maaf. Mungkinkah Jiang Beisheng telah menyinggung Sun Tzu? Begitu pertanyaan ini ditanyakan, pertanyaannya tajam dan rumit, membuat ekspresi Sky Chanin Supreme menjadi malu. Semua orang tahu niatnya, tapi masalah ini tidak bisa diutarakan secara gamblang. Kalau diutarakan, dia akan kehilangan muka sepenuhnya. Nada bicara Sky Chanin Supreme berubah agak muram, "Adik Yang Chen benar. Sepertinya saya salah orang untuk meminta maaf. Kalau begitu, saya akan meminta maaf secara resmi atas nama putra saya, adik Yang Chen. Aku ingin permintaan maaf dari putramu, bukan permintaan maafmu, anjing langit senior," kata Yang Chen. Sky Chanin Supreme menggertakkan giginya, dan melihat agresivitas Yang Chen, hatinya terasa getir, tetapi ia tak punya pilihan. Ia hanya bisa menatap Jiang Beisheng dan berkata, "Beisheng, minta maaf pada saudara Yang Chen." Jiang Beisheng berdiri, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Dia bisa meminta maaf kepada Sun Tzu, bahkan berlutut, tetapi tidak kepada Yang Chen. "Apa, Tuan Muda Jiang tidak bisa? Apakah ini ketulusan permintaan maafmu?" Yang Chen berkata dengan dingin, "Atau kau hanya ingin meredakan situasi dan tidak pernah berpikir untuk meminta maaf sama sekali?" Starchild Heavenly Venerate menggosok alisnya dan berkata, "Sky Chanin, ingatlah mengapa kamu datang ke sini hari ini, dan jangan biarkan orang lain menertawakanmu." Mendengar Starchild Heavenly Venerate berbicara seperti ini, Sky Chanin Supreme tahu situasinya serius. Ia menggertakkan giginya dan berkata kepada putranya, "Makhluk terkutuk, cepatlah minta maaf." Tubuh Jiang Beisheng gemetar, dan dia hanya bisa berkata, "Yang Chen, apa yang terjadi di antara kita adalah salahku. Di mana kesalahanmu?" Yang Chen bertanya dengan licik. Jiang Beisheng ragu-ragu. Pertanyaan Yang Chen ini terlalu tajam. Dia langsung bertanya di mana letak kesalahannya, dan tiba-tiba dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak pernah membutuhkan alasan untuk menyinggung orang lain, dan tidak bisa langsung menjawab. "Apa, Tuan Muda Jiang telah bertindak gegabah dan bahkan tidak tahu bagaimana menyinggung orang lain sekarang?" Yang Chen mencibir. Wajah Jiang Beisheng menampakkan rasa malu. Yang Chen berkata tanpa ekspresi, "Jika memang begitu, aku akan memberitahumu betapa kau telah menyinggung perasaanku. Pertama, kau, Jiang Beisheng, menyerang seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu di kedai teh, hanya karena mereka sedikit membuatmu kesal.
Kau menyerang orang itu dengan kasar, meninggalkannya setengah mati. Sejak saat itu, kau menyinggung perasaanku, kata Yang Chen. Jiang Beisheng melotot dan berkata, pertengkaranku dengan orang lain tidak ada hubungannya denganmu. Yang Chen, kau hanya mencari-cari kesalahan. Dasar bocah kurang ajar, beraninya kau membantah. Anjing langit tertinggi menamparkan wajah Jiang Beisheng. Jiang Beisheng ini bahkan tidak tahu bahwa Yang Chen telah memasang jebakan agar dia terjatuh, namun, putranya masih nekat melompat masuk. Dengan apa yang dikatakan Jiang Beisheng, bukankah itu mengakui bahwa dia dengan gegabah menyerang orang-orang di Pulau Bintang Luo? Tidak apa-apa mengatakan hal seperti itu di depan orang lain, tetapi di depan putra bintang surgawi, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Meskipun putra bintang surgawi biasanya menutup mata terhadap hal-hal seperti itu, bisakah dia tetap mengabaikannya di depan Sun Tzu? Sun Tzu tidak keberatan menambah bahan bakar ke api dan berkata dengan dingin, anak bintang, Pulau Bintang Luomu sudah cukup kacau. Sepertinya di masa depan, aku benar-benar tidak bisa membiarkan keluargaku berkunjung, jangan sampai mereka dipukuli tanpa tahu alasannya. Anak bintang surgawi yang mulia membanting meja dengan marah, tetapi tidak berani mengatakan apapun lagi kepada Sun Tzu. Ia hanya berkata, anjing langit, lihatlah putra baik yang telah kau besarkan. Sky Chanin Supreme juga sangat marah dan frustrasi. Ia menatap Yang Chen dan berkata dengan getir, adik Yang Chen, mari kita akhiri saja masalah ini. Seperti yang kau lihat, putraku telah meminta maaf dengan tulus. Yang Chen menggelengkan kepalanya, permintaan maaf yang tulus. Maaf, aku tidak melihatnya. Kamu bisa bertanya padanya sekarang apakah dia tahu di mana kesalahannya. Kamu, Sky Chanin Supreme memaksa dirinya untuk tidak marah. Dia, orang nomor satu tertinggi di Pulau Bintang Luo, guru utama di bawah para venerate surgawi, benar-benar dipermalukan oleh Yang Chen hari ini. Sungguh suatu kejatuhan dari kasih karunia. Yang Chen berkata dengan dingin, seperti yang kau lihat, putramu masih belum tahu di mana kesalahannya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung perasaanku. Kau sebut ini permintaan maaf. Omong kosong. Karena dia masih belum tahu di mana kesalahannya, aku tidak keberatan menjelaskannya lagi padanya. Ini adalah penghinaan. Jiang Beisheng merasa terhina. Yang Chen sekarang menghinanya seperti ini, dan masih mencoba menjelaskan kepadanya di mana kesalahannya. Kalau ini bukan penghinaan, lalu apa? Ekspresi Yang Chen dingin. Kedua, Jiang Beisheng menunjuk hidungku dan mengancam akan mengambil seseorang dari pihakku. Ketiga, di konvensi pengamatan bintang, dia mencoba mempermalukanku. Sekarang, tahukah kamu di mana kamu menyinggung perasaanku? Yang Chen menatap Jiang Beisheng dengan tatapan tak tergoyahkan, membuat Jiang Beisheng merasa benar-benar kalah. Ekspresi Tianquan Supreme muram, dia melirik putranya dan berteriak, Beisheng, sekarang tahukah kamu di mana kesalahanmu? Aku tahu, aku minta maaf. Jiang Beisheng menggertakkan giginya, hanya ingin mengakhiri semua ini sesegera mungkin. Tianquan Supreme berkata perlahan, Yang Chen, bisakah kita selesaikan ini sekarang? Tidak, kita tidak bisa, kata Yang Chen tanpa ekspresi. Kau, Tianquan Supreme memelototi Yang Chen dengan marah, Yang Chen, kau seharusnya mengampuni mereka yang bisa diampuni. Jangan berpikir kau bisa gegabah hanya karena kau benar. Yang Chen mencibir, kapan aku bilang aku akan memaafkannya asalkan dia minta maaf? Kapan aku bilang aku akan menerima permintaan maafmu? Yang Chen, kamu sombong sekali. Tianquan Supreme hampir marah. Beraninya seorang kultivator tahap pencerahan menentangnya seperti ini. Leluhur Su berpura-pura menjadi orang luar, tetapi sebenarnya cukup tertarik dengan tindakan Yang Chen. Dia juga merasa Yang Chen agak sombong, tapi itu tidak masalah baginya. Wajar saja jika seorang pemuda memiliki sedikit aura tirani. Bagaimanapun, Yang Chen benar, dan dia bisa melindunginya dalam hal apapun. Yang Chen berkata dengan nada menghina, aku sombong. Tianquan Supreme, beraninya kau bilang aku sombong. Waktu pertama kali minta maaf langsung ke leluhur Su, kenapa kau tidak bilang kau sombong? Sekarang berani bilang aku sombong. Dari awal sampai akhir, baik kau maupun putramu sama sekali tidak berniat minta maaf padaku. Kau mau begitu saja menyelesaikan masalah ini. Biar ku katakan saja, tidak mungkin. Kau bahkan tidak mengerti di mana letak kesalahan putramu. Kesalahannya adalah kecerobohannya, membuat masalah sepanjang hari, menindas orang lain, dan bertindak seperti tiran. Aku bisa memaafkannya hari ini, tapi kau tanya Bai Siwer, bawahanku, apakah dia bisa memaafkannya, dan kau tanya yang lain di Pulau Bintang Luo, apakah mereka bisa memaafkannya? Perkataan Yang Chen membuat Tianquan Supreme terkesiap dan terdiam. Star Child Supreme tahu bahwa tidak baik untuk tetap diam saat ini. Dia menghela napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan tenang, teman muda Yang Chen, tolong tenang dulu. Yang Chen tidak bisa menolak wajah Star Child Supreme, jadi dia berhenti berbicara ketika yang terakhir berbicara. Star Child Supreme berkata, Yang Chen, aku sudah memiliki pemahaman umum tentang situasi Jiang Beisheng sekarang. Dia memang salah berurusan denganmu. Lagi pula, perilakunya sebelumnya memang bermasalah. Sebagai Supreme Pulau Bintang Luo, aku tidak bisa menutup mata.
Tian Kuan, mulai hari ini, putramu, Jiang Beisheng, akan dicopot dari penjagaan Pulau Bintang Luo, bukan lagi anggota Pulau Bintang Luo, dan tidak akan dapat menikmati sumber daya apapun dari Pulau Bintang Luo selama 500 tahun ke depan. Mendengar ini, mata Tian Kuan Supreme melebar, dan dia dengan cemas berkata, Yang Mulia, ini benar-benar tidak dapat diterima. Apa, Tian Kuan Supreme, apa yang perlu kau ajari aku cara menangani ini? Kata Star Child Supreme dengan nada mendominasi. Tian Kuan Supreme tersedak, mengetahui bahwa tidak baik untuk tidak mematuhi Star Child Supreme, dan hanya bisa berkata, Junior mematuhi perintah Supreme. Tian Kuan Supreme sekarang membenci Yang Chen sampai mati. Siapapun yang punya mata, jelas bahwa jika ada kesempatan, ia akan melampiaskan amarah dan kebenciannya kepada Yang Chen sebagai balas dendam. Lagi pula, semua orang tahu betapa Tian Kuan Supreme memanjakan anaknya. Tekanan Yang Chen menyebabkan pencopotan penjaga Jiang Beisheng selama 500 tahun, yang berarti bahwa anaknya tidak akan dapat menikmati sumber daya Pulau Bintang Luo selama 500 tahun ke depan, mungkin kehilangan tahap terbaik untuk memasuki tahap pencerahan. Jiang Beisheng, setelah mendengar berita ini, merasakan ledakan di kepalanya, mengetahui bahwa hidupnya mungkin berubah drastis karena masalah ini. Yang Chen, apakah kamu puas dengan hasil ini? Star Child Supreme juga tampak agak tidak senang sekarang, bertanya. Meskipun Yang Chen masih belum rela melepaskannya, jika ia terus mendesak, leluhur Su dan putra bintang tertinggi akan kehilangan muka. Jadi ia berkata, Junior sudah puas. Kalau begitu, mari kita akhiri ini. Tian Kuan, bawa putramu dan pergi. Star Child Supreme melambaikan tangannya. Ya, Tian Kuan Supreme memelototi Yang Chen dengan tatapan membunuh di matanya sebelum memilih untuk pergi. Yang Chen, sepertinya urusanmu juga hampir selesai, kata leluhur Su. Ya, mereka hampir selesai, jawab Yang Chen dengan hormat. Leluhur Su tertawa terbahak-bahak, baiklah, kalau begitu, ikuti saja aku kembali. Terima kasih, leluhur Su. Yang Chen dan leluhur Su pergi tanpa penundaan. Star Child Supreme hanya berpura-pura berusaha menahan mereka untuk sementara waktu, tetapi dalam hatinya, ia berharap leluhur Su segera pergi. Kehadiran pembangkit tenaga listrik tanpa batas seperti dirinya di pulau ini bahkan membuatnya, seorang pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi, merasa gelisah, seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Yang Chen, kau benar-benar menyinggung Tian Kuan Supreme kali ini. Bahkan aku pun tak bisa membantumu. Berhati-hatilah jika kau bertemu dengannya di luar, kata leluhur Su. Yang Chen tahu betul bahwa meskipun leluhur Su adalah kekuatan transenden, ia tidak mungkin bisa melindunginya sepenuhnya. Ia berkata, terima kasih atas perhatianmu, leluhur. Karena aku berani menyinggung perasaannya, aku tidak pernah takut padanya. Haha, kata-katamu terdengar agak arogan, tapi baguslah bagi seorang pemuda untuk memiliki sedikit aura tirani. Bahkan, aku punya banyak waktu. Jika kau tertarik, aku bisa membawamu ke Sekte Taiyi, kau bisa pergi ke sana dan mengobarkan kembali, kata leluhur Su sambil tersenyum tipis. Yang Chen mengerti apa yang dimaksud leluhur Su, yang menyarankan agar dia pergi mencari Zhang Suelian. Yang Chen mengusap dagunya dan berpikir, kesempatan tanpa hambatan seperti itu mungkin sulit didapat lagi. Leluhur Su, saya khawatir tidak cukup waktu untuk menikahi Zhang Suelian sekarang. Namun, saya bisa pergi ke sana dan membuat keributan. Saya ingin semua orang tahu satu hal, kata Yang Chen. Apa itu? Leluhur Su penuh dengan senyuman. Zhang Suelian adalah wanitaku, kata Yang Chen. Leluhur Su, tolong bawa aku ke Sekte Taiyi. Aku perlu mengumumkan berita ini. Hahaha, baiklah, kalau itu wanita lain, aku tidak mau mengambil jalan memutar ini. Tapi untuk Zhang Suelian, jika kau benar-benar mampu membawanya ke Sekte Suandao kita, aku akan menemanimu kali ini. Leluhur Su tertawa terbahak-bahak. Yang Chen dapat melihat bahwa di masa mudanya, leluhur Su pastilah seorang pembuat onar yang membuat lubang di langit. Setelah meninggalkan kota Tongtian, Yang Chen menemani Star Child Heavenly Venerate ke Pulau Bintang Luo, sementara Hua Wanru kembali ke Sekte Taiyi bersama tim. Setelah kembali ke Sekte Taiyi, dia meneruskan hidupnya seperti sebelumnya. Kadang-kadang, sejumlah besar pelamar akan mengejarnya dengan gila-gilaan, baik karena penampilannya yang luar biasa atau statusnya sebagai yang terpilih. Kalau dulu, dia tidak akan menerima atau menolak siapapun, dan membiarkan mereka mengejarnya sesuka hati, tanpa ada urusan apapun dengannya. Namun, sejak mereka kembali dari kota Tongtian, keadaan telah berubah. Jika masih banyak yang melamarnya, bukankah penampilannya akan tetap sama seperti sebelumnya? Jika itu Rui Chang, apakah sikap Yang Chen terhadapnya akan berubah? Dia ingin memperoleh keuntungan dalam konfrontasi dengan wanita itu. Dia berharap menerima dukungan dari Yang Chen. Karena alasan ini, dia tidak ragu untuk mengubah kebiasaan yang telah terbentuk di masa lalu. Saat ini, Hua Wanru sedang berkultivasi secara tertutup. Tiba-tiba, alisnya terangkat, matanya terbuka, dan matanya yang indah mengalir. Dia menggerakkan jari-jarinya sedikit dan menghitung sedikit, sambil bergumam, dia di sini. Mendengar ini, suasana hati Hua Wanru berfluktuasi dengan cepat, mencariku.
Dia segera bangkit, berniat keluar dan menemuinya. Jika Yang Chen memang datang menemuinya, dia pasti akan sangat gembira. Namun, segera setelah itu, Hua Wanru duduk kembali dengan ekspresi kalah di wajahnya. Aduh, dia sedang mencarinya. Hua Wanru mendesah pelan, matanya dipenuhi dengan sedikit kesedihan dan frustrasi. Sementara itu, Zhang Suelian, yang telah dipenjarakan oleh gurunya, Tetua Yi, berada di pagoda penembus awan milik Sekte Tai. Pagoda penembus awan memiliki 3 lantai, yang biasanya digunakan sebagai tempat penyekapan dalam Sekte Tai. Zhang Suelian berada di pagoda, di bawah perintah larangan dari Tetua Yi, tidak dapat meninggalkan pagoda penembus awan. Seperti biasa, dia tidak tampak gembira maupun sedih, ekspresinya tenang dan kalem, seakan-akan orang lain, bukan dirinya, yang dikurung di sini. Pada titik ini, Zhang Suelian juga menyadari sesuatu. Ia menggerakkan jari-jarinya pelan, lalu bergumam dalam hati, akhirnya dia datang juga, membuatku menunggu cukup lama. Tapi waktunya tepat, sama sekali tidak gegabah. Namun, sepertinya kali ini situasinya mungkin agak kacau. Tidak masalah, kebetulan aku suka pria yang sedikit liar dalam tindakannya. Setelah mengatakan ini, Zhang Suelian menutup matanya lagi dan kembali ke keadaan tenangnya. Pada saat yang sama, Yang Chen dan Sun Tzu telah tiba di benua tempat Sekte Tai berada. Mereka hanya butuh 10 hari untuk sampai di sini dengan cara Sun Tzu yang luar biasa. Sungguh prestasi yang luar biasa. Begitu mereka menginjakkan kaki di langit di atas benua ini, tidak akan memakan waktu lama untuk mencapai Sekte Tai. Namun, dalam sekejap mata, mereka berdua tiba di atas Sekte Tai. Sun Tzu, sekarang kita sudah berada di atas Sekte Tai, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Yang Chen. Bocah, kau bertanya padaku sekarang. Bukankah kau bilang sebelumnya kau ingin semua orang tahu bahwa Zhang Suelian adalah milikmu? Kalau begitu, apakah pendekatan yang lembut akan efektif? Sun Tzu tertawa terbahak-bahak, masuk saja dan lakukan apapun yang kau mau, anggap saja Sekte Tai seperti halaman belakangmu. Aku akan selalu di sampingmu, keberuntungan kita bagus, 2 ahli tanpa alam dari Sekte Tai itu tidak ada di sini, kita bisa bersenang-senang dan pergi sesuka hati. Jika ada masalah, mereka bisa datang kepadaku dan aku yang akan menanggung akibatnya. Hati Yang Chen sangat tersentuh. Sungguh menyegarkan memiliki leluhur seperti itu. Sun Tzu sangat mendominasi, katakan saja padanya untuk melakukan apapun yang dia mau, dan dia akan mendukungnya. Dengan keyakinan ini, apa yang ditakutkan Yang Chen? Dia langsung masuk ke Sekte Tai tanpa ragu sedikit pun. Memasuki, Yang Chen melangkah maju, berniat langsung memasuki Sekte Tai. Saat ia melangkah, penjaga gerbang Sekte Tai memperhatikannya. Siapa Anda? Ini Sekte Tai, sebutkan nama Anda, tanya penjaga gerbang. Yang Chen tersenyum tipis, saya Yang Chen dari Sekte Suandao. Saya ingin memasuki Sekte Tai untuk menemukan Zhang Suelian Anda. Menemukan teratai salju suci kita. Apa yang kau inginkan darinya? Tanya penjaga gerbang dengan alis berkerut. Yang Chen harus mengakui bahwa Sekte Tai memang kuat, bahkan beberapa penjaga gerbangnya telah mencapai tahap pencerahan. Namun, mereka belum mencapai tingkat Raja Dao, hanya Raja Dao. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, Zhang Suelian adalah kekasihku. Tidak bisakah aku menemukannya? Tolong, beri aku sedikit muka dan biarkan aku masuk. Omong kosong, Sein Snow Lotus adalah wanitamu. Kau sedang mencari mati, beberapa penjaga gerbang mendengar kata-kata Yang Chen dan mengira dia sengaja membuat masalah. Di mata mereka, Zhang Suelian begitu murni dan tanpa celah. Mereka hanya mengagumi dan mengaguminya dari lubuk hati mereka, dan tidak bisa menoleransi siapapun yang tidak menghormatinya. Saya ingat beberapa waktu lalu, ada seorang pria yang mengatakan Zhang Suelian adalah wanitanya, dan saya pikir namanya juga Yang Chen. Bajingan ini, berani datang ke Sekte Tai kita dan bertindak sembrono. Tangkap dia. Sekelompok orang segera mengambil tindakan. Awalnya, Yang Chen tidak berniat berdebat dengan orang-orang ini. Ia ingin meninggalkan kesan mendalam di sini, memberi tahu Zhang Suelian dan orang-orang tak penting itu bahwa Yang Chen bukanlah orang yang bisa dipermainkan. Bahkan jika itu adalah Sekte Tai, dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Ledakan. Suara keras bergema saat niat Dao Yang Chen yang pantang menyerah dilepaskan, berubah menjadi wujud fisik dalam sekejap. Dengan kecepatan luar biasa, ia melancarkan pukulan, dan kemanapun pukulan itu lewat, pukulan itu tak terhentikan. Beberapa penjaga gerbang di tahap pencerahan tidak dapat menahan diri untuk tidak meludahkan darah dan terhempas oleh kekuatan Yang Chen, bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tidak buruk. Sun Tzu tersenyum tipis. Metode Yang Chen memang mengejutkan. Lagi pula, tidak mudah mengalahkan beberapa orang dengan peringkat yang sama dengan mudah. Ada pakar lain di tahap nirvana yang menyadari hal ini. Sepertinya saya, sebagai orang tua, harus membereskan sisa-sisa si kecil, kata Sun Tzu santai. Seperti yang dia katakan, begitu Yang Chen bergerak, kedua penjaga panggung nirvana sudah merasakannya. Seseorang benar-benar berani masuk tanpa izin ke Sekte Tai kita. Memalukan. Tangkap dia. Begitu kedua ahli tahap nirvana muncul, mereka bertindak tanpa ragu atau bimbang.
Di mata mereka, Yang Chen memiliki kemampuan yang cukup untuk mengalahkan beberapa ahli di tahap pencerahan, tetapi hanya itu saja. Jika mereka bertindak, mereka dapat menangkapnya dengan mudah. Namun pada saat ini, Qi yang amat mengerikan tiba-tiba turun. Pemilik Qi ini tidak lain adalah Sun Tzu. Kalian berdua, teman muda, duduklah dan diamlah sejenak. Sun Tzu melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang mendominasi itu berubah menjadi tangan besar yang tak terlihat, langsung menekan ke bawah, membuat kedua ahli tahap nirvana itu langsung merasakan teror mati lemas. Kau adalah seorang ahli surgawi, kedua ahli tahap nirvana itu menatap dengan kaget. Mendengar kedua ahli tahap nirvana tampak begitu tercengang, Sun Tzu tersenyum tenang, dan berkata dengan nada main-main, tidak, coba tebak sedikit lebih tinggi. Kau tidak mungkin berada di tahap tanpa alam, kan? Kedua ahli tahap nirvana itu, dengan pengalaman mereka, telah melihat ahli surgawi biasa sebelumnya. Tetapi ketika ahli langit biasa berdiri di samping Sun Tzu, aura mereka berada pada tingkat yang benar-benar berbeda. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Sun Tzu. Sun Tzu tersenyum tipis, tebakanmu kali ini benar. Kau adalah ahli tahap tanpa alam. Apa yang kau lakukan di Sekte Taiyiku? Kedua ahli tahap nirvana itu agak takut. Para ahli tahap realmless, meskipun mereka berada di atas puluhan ribu dalam tahap nirvana, mereka tetaplah tak berarti di hadapan para ahli tahap realmless dan tak layak disebut sama sekali. Kesenjangannya terlalu besar. Sun Tzu berkata dengan acuh tak acuh, tidak banyak, hanya agar kau bersikap baik dan tidak ikut campur dalam urusan lain. Sepertinya para ahli surgawi lainnya juga telah tiba. Kalau begitu, mari kita hancurkan mereka semua di sini. Pada saat ini, Yang Chen telah menyebarkan jiwanya dan berencana untuk menemukan Zhang Xuelian. Namun, sebelum dia mulai mencari, dia mendengar sebuah suara. Aku di sini. Yang Chen mendengarkan dengan saksama, bukankah ini suara Zhang Xuelian? Zhang Xuelian lah yang memanggilnya. Yang Chen tersenyum, mengikuti arah suara itu, dan tiba di depan pagoda penembus awan. Pagoda penembus awan menjulang tinggi menembus awan. Melihat pagoda ini, Yang Chen terkesiap, pagoda ini diselimuti lapisan-lapisan larangan, dengan banyak formasi di sekelilingnya. Zhang Xuelian, sepertinya kau tidak bisa keluar. Memang, jika kau ingin menemuiku, kau harus menerobos dengan paksa, jawab Zhang Xuelian dengan nada datar. Kalau begitu, aku akan menerobos saja. Yang Chen tidak peduli dengan alasan. Akan tetapi, dia mendapati Sun Tzu bahkan lebih tidak masuk akal daripadanya. Tepat saat ia hendak bergerak, tekanan yang sangat mengerikan menyebar seperti gelombang pasang. Orang yang bergerak itu adalah Sun Tzu. Hehe, Mo Wengang, kapan junior sepertimu berani ikut campur dalam pekerjaanku? Kau masih ingin menghentikanku? Coba kulihat seberapa kuat dirimu. Suara Sun Tzu tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Kemudian, Yang Chen melihat manifestasi Dharma yang aneh, dikelilingi oleh 7 bintang yang menyilaukan, menyerbu ke arah Sun Tzu. Jelaslah badan hukum Mo Wengang yang kini tengah bertarung dengan Sun Tzu. Sun Yao, aku menghormatimu karena telah berkultivasi puluhan ribu tahun lebih dulu dariku, tapi kau seharusnya tidak mengandalkan usiamu untuk menindasku. Kita berdua sekarang berada di tahap kenaikan agung, jadi mari kita saling menyelamatkan muka. Apa kau benar-benar berpikir Sekte Taiyiku bisa datang dan pergi sesuka hati? Teriak Mo Wengang dengan marah. Sun Yao tertawa terbahak-bahak, Mo Wengang, jangan bicara omong kosong itu. Aku kakekmu dulu, dan sekarang pun aku masih kakekmu. Kau pikir berkultivasi ke alam kenaikan agung sudah berakhir? Naif sekali. Terimalah telapak tangan kakekmu. Yang Chen sekarang melihat dominasi Sun Tzu, yang sama sekali tidak masuk akal. Begitu Sun Tzu bergerak, telapak tangan yang disertai puluhan ribu prasasti niat dao jatuh, menghubungkan cakrawala, seperti kesengsaraan surgawi yang jatuh dari langit. Dengan luas puluhan ribu kaki, semuanya tertutupi oleh telapak tangan yang menjulang tinggi ini. Sun Tzu tampaknya memiliki momentum untuk menghancurkan seluruh Sekte Taiyi hanya dengan satu telapak tangan. Hal ini membuat Mo Wengang ketakutan, lalu berteriak, Sun Yao, kau orang tua, apa kau akan memusnahkan Sekte Taiyi kami? Sebaiknya kau pertimbangkan konsekuensinya. Persetan, apa aku, kakekmu, mau repot-repot memusnahkan Sekte Taiyimu tanpa alasan? Kalau kau mampu, ambillah telapak tanganku ini. Kalau kau bisa, aku akan memanggilmu kakek, kalau tidak bisa, panggil saja aku kakek dengan jujur. Kata Sun Tzu dengan arogan. Mendengar ini, Mo Wengang mendengus, Sun Yao, jangan terlalu sombong, aku akan mengambil telapak tanganmu. Begitu percakapan itu berakhir, dia langsung melayang ke langit dengan 7 bintang, yang masing-masing melambangkan kekuatan yang disegel oleh Mo Wengang. Kekuatan ini menyambar dengan liar dan ganas, dari bawah ke atas. Namun, saat bersentuhan dengan telapak tangan Sun Tzu, segalanya berubah. Mo Wengang tampaknya telah menyentuh kekuatan yang mengerikan dan berseru dengan ngeri, kau, Sun Yao, apakah kau telah memasuki tahap tanpa alam? Hahaha, dasar sampah, kalau kau bisa mencapai tahap kenaikan agung, kenapa aku, kakekmu, tidak bisa mencapai tahap tanpa alam? Panggil saja aku kakek dengan patuh.
Geram Sun Tzu dengan marah. Penatua Sun, mari kita bicarakan baik-baik. Mo Wengang langsung layu. Dia jelas tidak bisa memanggilnya kakek, tetapi dia harus memanggilnya tetua. Kalau tidak, bahkan jika Sun Tzu tidak membunuhnya, siksaan yang akan membuatnya ingin mati pun tak terelakkan. Saat itu, apakah sekte Tai-nya masih berani memprovokasi Sun Tzu? Adapun para ahli Realmless, mereka harus mengakui kekalahan sekte Tai mereka. Melihat dominasi Sun Tzu, Yang Chen tersentak. Menyegarkan. Dia lalu menatap pagoda penembus awan dan siap bertindak. Hah! Seseorang. Ekspresi Yang Chen berubah dingin. Meskipun Sun Tzu mampu menahan para ahli tahap surgawi dan nirvana, bukan berarti Yang Chen bisa bersantai sepenuhnya. Beberapa ahli alam pencerahan dan alam dewa sejati telah melihatnya mencoba menyerang pagoda penembus awan dan ingin menghentikannya. Yang Chen tidak akan dihentikan dengan mudah oleh orang lain. 4 dewa suci, maju. Dia mengubah 4 niat dao menjadi entitas, dan dengan niat daonya yang mengerikan, dia menghalangi semua prajurit dan kuda yang mencoba menyerangnya. Tiba-tiba, Yang Chen mengayunkan pedang surya dan membuka murid ilahi Lingqi untuk menunjuk pagoda penembus awan di depannya. Semua larangan tak bisa disembunyikan dari mata Dharmanya. Di matanya, larangan di sekitar pagoda penembus awan memiliki titik lemah di mana-mana. Hancurkan untukku. Pedang matahari Yang Chen jatuh dengan cepat, dan sejumlah besar asal api aneh bergulir seperti aura pedang. Saat mereka terbakar hebat, larangan runtuh lapis demi lapis, dan formasi-formasi itu menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Di bawah kekuatan Yang Chen, mereka lenyap menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, 4 dewa suci juga telah sepenuhnya melepaskan ritme mereka. Kemanapun mereka lewat, para ahli alam pencerahan mundur satu demi satu, tak mampu mendekat. Hahaha, kau mengaku kalah atau tidak? Aku hanya akan bertanya apakah kau mengaku kalah. Sun Tzu menggenggam Mo Wengang, bagaimana? Ini adalah bakat sekte Suandaoku. Yang Chen tidak mengetahui situasi di pihak Sun Tzu dan fokus melanggar larangan di depannya. Jika 1 pedang tidak berhasil, maka 10 pedang. Jika 10 pedang tidak berhasil, maka 100 pedang. Akhirnya, di bawah suhu tinggi pedang matahari dan kerja sama asal api aneh, larangan itu sepenuhnya dipatahkan oleh Yang Chen. Kemudian pagoda penembus awan berubah menjadi tempat tanpa batasan larangan apapun. Di tingkat ketiga pagoda, sesosok cantik berjalan keluar, dan segera memperlihatkan wajah Yang Chen yang tak terlupakan dalam ingatannya. Dingin dan tak tertandingi, seperti teratai salju, Zhang Suelian. Hahaha, Yang Chen tertawa terbahak-bahak, semua orang dari sekte Tai, dengarkan, Zhang Suelian adalah wanitaku, Yang Chen. Kata-kata Yang Chen bergema ke segala arah, tanpa ada niat untuk bersembunyi. Begitu dia berteriak, suaranya seperti auman harimau di pegunungan, menyebar ke seluruh sekte Tai. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang tidak menyadari masalah ini sekarang. Hanya dengan satu kalimat, dia benar-benar menghancurkan reputasi Zhang Suelian. Namun menghancurkannya tidak dapat dihindari. Karena dia mengatakan yang sebenarnya. Yang lain harus mulai menerima proses yang begitu berat bagi mereka, tetapi untuk saat ini, Yang Chen masih berperan sebagai penjahat. Mayoritas orang percaya bahwa Zhang Suelian dipaksa. Yang Chen, aku akan melawanmu sampai mati. Bunuh orang ini. Sialan, dia bajingan. Beraninya dia merusak reputasi Zhang Suelian dari sekte Tai kita. Bunuh dia. Dalam sekejap, sekte Tai terjun ke dalam pemberontakan yang menggila, dengan banyak pengagum Zhang Suelian yang berharap mereka dapat melawan Yang Chen sampai mati saat itu juga. Tetua Yi, guru Zhang Suelian, menjadi gila saat mendengar kata-kata ini. Bajingan, beraninya kau menghancurkan rencanaku. Akan kubunuh kau, teriak Tetua Yi dengan marah. Ia telah menjodohkan Zhang Suelian dengan putra Dewa Surgawi Abadi, dan bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan. Zhang Suelian harus menikah, entah ia mau atau tidak. Tapi sekarang, Yang Chen telah mengemukakan masalah ini, yang akan merusak reputasi muridnya, bukan? Dia langsung ingin bertindak, tetapi di saat berikutnya, sebuah tangan besar dari langit langsung menekannya. Penatua Yi ingin melawan, tetapi tangan raksasa ini luar biasa kuat dan tak terhentikan. Dengan tubuh yang sedikit gemetar, Penatua Yi mendapati dirinya terjepit di telapak tangan raksasa itu. Jaga sikapmu dan jangan gegabah. Sun Yao menyeringai dingin, membuat Tetua Yi segera bersikap baik. Tetua Yi digenggam erat oleh Sun Yao, dan berseru kaget, kau sudah di tahap Mahayana, kau tunggu saja. Leluhur sekte Tai kita, Mo, akan membuatmu membayar. Leluhur Mo, maksudmu dia. Sun Yao tertawa arogan. Penatua Yi mengamati lebih dekat dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Tak jauh dari sana, seorang pria terikat erat dengannya, tampak tak lebih kuat darinya. Bukankah itu Mo Wengang, yang ia pikir adalah kartu truf tersembunyinya? Mo Wengang kini dipenuhi rasa malu dan hanya bisa berkata, semuanya, jangan gegabah. Para ahli tahap tanpa batas terlalu menakutkan. Di bawah metode Sun Yao, tak seorang pun bisa melawan. Tak ada ahli tahap nirvana yang mampu menembus teknik Sun Yao. Hal ini juga memungkinkan Yang Chen berdiri dengan percaya diri di samping Zhang Suelian, memamerkan kesombongannya.
Mo Wengang meraung, Sun Yao, tunggu saja. Begitu para ahli tahap pencerahan dari Sekte Taiyi kami keluar, kami akan membuatmu dan Sekte Suandaomu membayar. Haha, Mo Wengang, bagaimana mungkin kau masih punya muka untuk bicara? Berapa banyak ahli tahap pencerahan dari Sekte Taiyimu yang telah ditindas oleh Yang Chen-ku? Kau seharusnya melihat ke bawah dan menghitungnya sendiri, dan berani mengatakan ini kepadaku. Sun Yao tertawa, Pak Tua, hari ini aku di sini untuk menonton keseruannya, dan aku sangat penasaran siapa di Sekte Taiyimu yang bisa mengalahkan Yang Chen dari Sekte Suandaoku. Yang Chen mengeluarkan suara gemuruh yang membuat semua orang tidak ragu lagi. Namun, setelah raungan itu, Yang Chen menggaruk kepalanya dan menatap Zhang Xuelian di sampingnya. Zhang Xuelian menatapnya dengan mata terbelalak. Yang Chen mengira dia menyalahkannya dan berkata, "Yah, sepertinya aku terlalu banyak membuat masalah dan membuatmu sulit untuk mundur." "Bukan begitu. Aku cuma merasa kau kurang ribut," kata Zhang Xuelian tenang. "Tidak cukup besar." Mata Yang Chen melebar. Tunangannya cukup mendominasi. Ia pikir ia sudah membuat keributan yang cukup besar, tetapi ketika tunangannya membuka mulut, ia mengatakan itu tidak cukup besar, membuatnya agak terdiam. Yang Chen bertanya, "Jadi, bagaimana bisa dianggap cukup besar?" "Bukan apa-apa, aku cuma akan menambah bahan bakar ke api." "Kamu lihat saja," kata Zhang Xuelian dengan kecantikan dingin yang tak tertandingi. Ketika percakapan berakhir, bibir merahnya sedikit terbuka, kekuatan ilahi terpancar, dan ia berseru dengan anggun, "Zhang Xuelian dan Yang Chen telah bertunangan selama puluhan tahun dan kini telah bertunangan. Hari ini, tunanganku datang menemuiku, dan meskipun kami agak ceroboh dan membuat keributan, kuharap semua orang bisa memaafkan kami." Pada titik ini, Yang Chen tercengang. Sial, dia tidak salah memilih istri, Zhang Xuelian benar-benar hebat. Saat memohon maaf, apa maksud Zhang Xuelian? Ia langsung menanggapi pernyataan Zhang sebelumnya, menceritakan kepada semua orang di dunia tentang hubungannya dengan Zhang. Pasangan yang bertunangan. Tidakkah kamu mempercayainya? Saya sendiri sudah mengakuinya, dan Anda masih tidak percaya. Baiklah, seharusnya begitu. Zhang Xuelian menjawab dengan santai, sama sekali tidak peduli dengan gambaran yang hancur di benak semua orang. Sungguh pantas bagiku untuk melakukan perjalanan sejauh ini demi menemukanmu, kata Yang Chen dengan penuh emosi. Zhang Xuelian menjawab dengan dingin, sayang sekali kau tidak menjaga kesucianmu di hadapanku. Itu membuatku sangat tidak senang. Karena kau datang untuk menemuiku dan memutuskan pertunangan kita, tapi malah mencari wanita lain, itu melanggar aturan. Yang Chen berkata dengan wajah malu, kamu sudah menghitung semuanya. Agak berlebihan. Sepertinya memiliki istri pilihan belum tentu hal yang baik. Tidak ada rahasia sama sekali. Apakah dia sudah tahu perselingkuhannya dengan Hua Wanru? Zhang Xuelian, setenang salju, berkata, aku bisa menghitung titik balik penting apapun dalam hidupmu. Kemampuan perhitunganku lebih baik daripada Hua Wanru. Apa yang bisa dia hitung, aku juga bisa. Apa yang tidak bisa dia hitung, aku masih bisa memahaminya. Apakah kamu cemburu? Tanya Yang Chen. Ya, jawab Zhang Xuelian tenang, sejak aku menemukan ikatan pernikahan yang ditakdirkan surgawi di antara kita, aku sudah menganggapmu milikku. Tindakanmu membuatku frustrasi. Lalu apa yang kau ingin aku lakukan? Yang Chen mengusap dagunya, haruskah aku tidak menghubungi Hua Wanru di masa depan? Bisakah kamu melakukannya? Zhang Xuelian bertanya balik. Yang Chen benar-benar tidak yakin. Kuncinya adalah perhitungan Zhang Xuelian terlalu tak terduga. Jika terjadi sesuatu lagi antara dia dan Hua Wanru, wanita ini mungkin sudah tahu. Hanya wanita sejati yang bisa memaafkan kesalahan pria. Kesalahanmu tidak termaafkan, lagi pula, Hua Wanru adalah sainganku dan juga sangat hebat. Bisa dibilang kau terpengaruh oleh pesonaku. Aku hanya berharap ini tidak akan terjadi lagi, kata Zhang Xuelian perlahan. Yang Chen merasakan ketegasan Zhang Xuelian. Sekarang setelah dipikir-pikir, apakah pernyataannya tentang pertunangan mereka benar-benar hanya dimaksudkan untuk didengar oleh Sekte Taiyi? Mungkin ada hal lain lagi. Baiklah, kata Yang Chen tanpa daya. Zhang Xuelian mendengar semuanya dan benar-benar merasa dendam. Apapun yang terjadi, dia harus menurutinya. Selanjutnya, saya mungkin harus melakukan langkah besar dan kemudian pergi, kata Yang Chen. Kalau begitu, lebih baik kau segera kembali untuk menemuiku, kata Zhang Xuelian tanpa tergesa-gesa. Yang Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan menjemputmu sesegera mungkin. Kau salah paham, aku tidak mengingatkanmu, tapi memohon padamu. Tuanku telah memutuskan secara diam-diam untuk menikahkanku dengan Yuan Changsheng, putra Dewa Surgawi Abadi. Waktunya ditetapkan 1 tahun kemudian, jadi jika kau ingin menikah denganku, kau hanya punya 2 pilihan, membawaku pergi sekarang atau menghentikan Dewa Surgawi Abadi dalam setahun. Kalau tidak, saat itu, situasiku akan menjadi canggung, kata Zhang Xuelian. Mendengar ini, Yang Chen mengerutkan kening. Ia tidak menyangka situasinya akan seserius ini. Penatua Yi telah secara pribadi mengatur pernikahan untuk Zhang Xuelian, yang sangat merepotkan.
Dia hanya bisa memaksa masuk ke Sekte Tai dan berbicara dengan Zhang Xuelian sebentar, yang merupakan batas kemampuannya. Namun, dengan melakukan ini, kedua pemimpin Sekte Tai hanya akan berpikir bahwa Yang Chen dan Sun Tzu datang untuk bersenang-senang dan tidak menganggap mereka serius. Tetapi jika dia benar-benar membawa Zhang Xuelian pergi, situasinya akan berbeda. Ini sama saja dengan Sun Tzu yang membunuh orang-orang di dalam Sekte Tai, dan sifat situasinya akan berubah total. Pada saat itu, Sekte Tai tidak akan membiarkannya begitu saja. Faktanya, Sun Tzu mengetahui batas-batas ini, jadi dia tidak pernah membunuh siapapun, tetapi hanya menekan generasi muda dalam Sekte Tai. Jadi, Yang Chen tidak bisa membawa Zhang Xuelian pergi sekarang. Tanpa Sun Tzu mengatakannya, Yang Chen juga harus mempertimbangkan derajat ini. Namun, jika dia tidak membawa Zhang Xuelian pergi, hanya ada satu cara tersisa, menikahinya dalam waktu 1 tahun. Namun, itu berarti dia harus bersaing dengan putra seorang yang mulia surgawi. Ekspresi Yang Chen berubah serius, tenang saja, aku pasti akan menikahimu dalam setahun. Tak seorang pun bisa merebutmu. Baguslah kau punya ide ini. Kalau tidak, nanti kalau sudah waktunya, aku takut aku harus kabur dari pernikahan ini. Kalau kita bersama lagi, kita akan dicap sebagai pasangan yang hina, dan nama kita tak akan terpuji. Aku tak mau gelar tercela seperti itu terpampang di kepalaku, kata Zhang Xuelian lirih. Yang Chen tidak menyangka Zhang Xuelian begitu berhati-hati. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir, kau kan wanitanya Yang Chen, aku pasti akan memberimu gelar yang pantas. Siapapun yang tidak patuh, aku akan memaksanya. Ketika percakapan berakhir, tatapan Yang Chen terfokus pada apa yang ada di hadapannya. Yang Chen, kamu. Akhirnya, sekelompok kultivator tahap pencerahan elit dari Sekte Tai telah tiba. Dan orang yang muncul tidak lain adalah kenalan Yang Chen, Ling Yu, yang pernah diselamatkan oleh Yang Chen sebelumnya. Melihat Yang Chen, ekspresi Ling Yu sedikit berubah, dan ia menghela napas, Yang Chen, aku tidak menyangka itu kau. Aku tidak ingin melawanmu, tapi posisi kita berbeda, jadi maafkan aku. Tapi, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Saudara Ling Yu, lakukan saja, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Semuanya, minggir, teriak Ling Yu. Ia masuk dalam peringkat Dao Agung, dan tindakannya saat ini tak diragukan lagi sangat penting. Ia mewakili kelompok petarung tahap pencerahan teratas dari Sekte Tai. Dalam situasi di mana para ahli tahap Nirvana dan Heavenly Venerate tidak dapat mengambil tindakan, Ling Yu tidak diragukan lagi merupakan eksistensi yang terkuat. Saat Ling Yu mengambil tindakan, yang lain tidak berani campur tangan, dan mereka membersihkan jalan agar tidak menghalangi kemajuannya. Tembakan Ling Yu cukup dahsyat, dan dia secara langsung memperlihatkan kehebatannya sebagai seorang berkekuatan super di peringkat Dao besar. Niat Dao yang mengerikan, bagaikan gelombang pasang, menyapu langit dan bumi, membuat banyak kultivator Sekte Tai tercengang. Sekarang, anak bermarga yang ini sudah tamat. Ling Yu adalah ahli super di peringkat Dao besar, jadi begitu dia bertindak, anak bermarga yang ini akan hancur. Yang Chen merasakan Dao Inten Ling Yu, tetapi tidak menyimpan dendam. Karena tidak ada niat membunuh dalam Dao Inten Ling Yu, sepertinya ia masih mengingat kebaikan Yang Chen. Selama keadaannya seperti ini, Yang Chen tidak terlalu peduli apakah Ling Yu mengambil tindakan terhadapnya atau tidak. Sebab, saat ini, dia tidak lagi merasakan tekanan apapun dari tubuh Ling Yu. Jika itu Yang Chen dari kota 10.000 hantu, dia mungkin masih memiliki sedikit perbedaan dengan Ling Yu. Namun, Yang Chen sekarang sama sekali tidak takut pada Ling Yu. Mari kita coba seni roh giok yang baru dulu, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Dengan lambaian tangannya, semua bunga spiritual dan rumput aneh Sekte Tai mulai mendidih. Tanaman spiritual ini memiliki atribut dingin yang relatif tinggi, jadi sangat bagus untuk membekukan niat Dao ini. Dengan ayunan tangannya, bunga spiritual dingin dimanfaatkan sepenuhnya oleh Yang Chen. Uap air dalam jumlah besar tiba-tiba menyerbu. Di bawah semburan bunga spiritual, area di sekitarnya tertutup sepenuhnya, menyebabkan lapisan udara membeku. Wajah Ling Yu memucat. Ia tak menyangka metode Yang Chen begitu tajam sehingga Dao Intennya langsung ditekan oleh lingkungan begitu ia melangkah maju. Selain itu, Yang Chen mengendalikan lebih dari 1 atau 2 tanaman spiritual. Pada saat ini, sebagian tanaman spiritual mulai mengeluarkan api, sebagian melepaskan hujan, sebagian menyemburkan petir, dan sebagian langsung menghunus bilah pedang tajam untuk menebasnya. Berbagai adegan mengejutkan terkuak, membuat Ling Yu tertegun. Awalnya dia berpikir bahwa, dengan levelnya sendiri, bahkan jika dia melepaskan Yang Chen sedikit, dia seharusnya bisa menangkap Yang Chen hidup-hidup. Tapi sekarang sepertinya tidak demikian. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga, sepertinya dia bahkan tidak bisa mendekati tubuh Yang Chen. Sekarang setelah Yang Chen menunjukkan seni roh giok, Ling Yu bahkan tidak tahu cara apa yang harus digunakan. Sekalipun ia berusaha sekuat tenaga, sepertinya ia tidak bisa mendekati tanaman spiritual yang bermutasi ini. Ling Yu merasa ingin menangis sekaligus tertawa.
Ia ingin menangis karena benar-benar ditekan oleh Yang Chen, tetapi ia ingin tertawa karena, bagaimanapun juga, ia tidak perlu melawan Yang Chen. Hanya dengan sekali penggunaan seni roh giok, Yang Chen tidak hanya menghentikan Ling Yu tetapi juga banyak ahli tahap pencerahan lainnya. Melihat adegan ini, Sun Yao tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ada apa, Mo Wengang? Apa lagi yang ingin kau katakan? Banyak kultivator tahap pencerahan Sekte Taiyimu telah dikalahkan oleh Yang Chen dari Sekte Suandao kita. Sekarang bahkan peringkat Dao Agung telah keluar, dan masih sama saja. Hahaha, saat kau kembali kali ini, sebaiknya kau ubah peringkat Dao Agungmu. Jika Yang Chen tidak bisa masuk daftar, apa gunanya peringkat Dao Agung yang buruk itu?" Mo Wengang bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Dia juga telah menyaksikan konfrontasi Yang Chen dan Ling Yu, dan tidak menyangka Yang Chen begitu kuat. Bahkan Ling Yu, yang berada di peringkat Great Dao Rankings, sama sekali bukan tandingannya. Dan sepertinya Yang Chen bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Aneh, aku ingat betul bahwa anak bermarga yang ini berasal dari Sekte Awan Langit. Bagaimana dia bisa menjadi anggota Sekte Suandao-mu? Mo Wengang sangat bingung. Dia selalu menjadi anggota Sekte Suandao-ku. Sun Yao berseru, anak Xiaoming dari Sekte Awan Langit berani mengatakan dia miliknya. Aku bisa menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Ketika percakapan berakhir, Sun Yao juga merasa waktunya hampir tepat. Yang Chen, sudah waktunya pergi, kata Sun Yao melalui transmisi suara. Yang Chen tahu sudah waktunya, dan dia menatap Zhang Suelian dalam-dalam, aku pergi, tunggu aku. Baiklah. Zhang Suelian mengangguk, kalau begitu, aku akan kembali ke pagoda penembus awan. Zhang Suelian menatap Yang Chen dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Yang Chen mengangguk sedikit dan tidak berlama-lama, berencana untuk pergi. Namun, saat dia pergi, Yang Chen tiba-tiba menyadari sesuatu dan melihat seseorang di kerumunan. Orang ini tidak lain adalah Hua Wanru. Sejak Yang Chen tiba, Hua Wanru sudah memperhitungkannya. Dia datang lebih awal, tetapi sayangnya, Yang Chen belum pernah melihatnya. Kini, saat Yang Chen menatapnya dengan lembut, Hua Wanru memperlihatkan senyum, namun tampak sedikit dipaksakan. Melihat wanita di depannya, Yang Chen mengerutkan kening dan akhirnya tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula, baginya sekarang, Hua Wanru adalah sesuatu yang harus disangkal. Ayo pergi, kata Yang Chen pada dirinya sendiri. Ia datang ke sisi Sun Tzu, dan Sun Tzu tertawa terbahak-bahak ketika melihat Yang Chen selesai menangani masalah itu, bagus sekali. Kita sudah cukup membuat masalah, ayo pergi. Mo Wengang, jangan menangis di depan dua leluhur tanpa batas Sekte Taiyimu, haha. Jadi, di bawah kepemimpinan Sun Tzu, keduanya pergi dengan kepala tegak, meninggalkan anggota Sekte Taiyi yang masih belum bisa menerima situasi tersebut. Anggota Sekte Taiyi hari ini rasanya ingin menangis. Hari ini memang hari yang suram bagi Sekte Taiyi. Dari para tetua hingga junior, semua anggota Sekte Taiyi telah ditundukkan sepenuhnya. Dan Zhang Suelian, simbol generasi muda Sekte Taiyi, reputasinya benar-benar tercoreng oleh kata-kata seseorang di depan semua orang. Setengah bulan kemudian, peristiwa itu telah berlalu. Feng Yangzu, Sekte Suandao. Di langit, dua orang, tua dan muda, adalah Sun Tzu dan Yang Chen. Yang Chen menatap Sekte Suandao di bawah dan tersenyum tipis. Di sini penuh dengan kenangan masa lalu. Baru setelah dia kembali ke sini dia benar-benar merasa seperti pulang ke rumah. Aku penasaran apakah teman-teman lama itu masih baik-baik saja. Aku juga penasaran seperti apa jadinya nanti ketika mereka yang menginginkanku mati melihatku kembali, pikir Yang Chen dalam hati. Dia, Yang Chen, telah kembali. Dengan kepulangannya kali ini, dia bertekad untuk membawa perubahan drastis pada situasi Sekte Suandao saat ini. Ia ingin memberi tahu mereka yang menginginkannya kembali dan mereka yang tidak menginginkannya kembali, bahwa ia telah kembali, dan ia bukan lagi Yang Chen yang sama seperti sebelumnya. Dan begitulah, sepotong berita tersebar di seluruh Sekte Suandao, Yang Chen, yang telah menghilang selama beberapa tahun dan dikabarkan telah jatuh, telah kembali ke Sekte Suandao. Kembalinya Yang Chen benar-benar mengguncang seluruh Sekte Suandao. Kembalinya pria ini tidak diragukan lagi merupakan perubahan bagi seluruh Sekte Suandao. Karena tingkat kultivasi Yang Chen benar-benar berbeda dari saat dia menghilang. Saya mendengar bahwa Yang Chen, yang telah hilang selama bertahun-tahun, telah kembali. Maksudmu murid pewaris sejati Yang Chen? Ya, Yang Chen telah kembali, dan dia telah memasuki tahap pencerahan. Apa? Yang Chen sudah mencapai tahap pencerahan. Kau tidak tahu, berita ini sudah heboh di wilayah Sungai Besar. Aku tidak tahu mengapa Yang Chen pergi ke wilayah Sungai Besar. Dan dia memasuki tahap pencerahan, menimbulkan masalah di segala penjuru, dan membuat Sekte Feng Yangzu dan Suandao kita tersohor. Kemajuan Yang Chen terlalu cepat. Tahap pencerahan. Kamu pasti bercanda. Sekalipun cepat, mustahil untuk menembus tahap pencerahan. Yang Chen menjadi topik hangat di Sekte Suandao. Yang Chen selalu sangat terkenal di Sekte Suandao, dan sekarang setelah ia mencapai tahap pencerahan, tentu saja ini merupakan berita yang cukup mengejutkan. Bagaimanapun, tahap pencerahan bukanlah alam yang mudah untuk dimasuki.
Tentu saja, tidak semua orang menginginkan Yang Chen kembali, seperti Taois jejak mimpi, yang pernah menderita kerugian kecil di tangan Yang Chen. Kini, Taois jejak mimpi sedang duduk bersila di tempat kultivasinya, dengan marah berkata, "Apa? Anak bermarga yang itu sudah kembali. Bagus, bagus, senang dia kembali. Aku, jejak mimpi, entah sudah berapa banyak yang kubayar untuk akhirnya bisa keluar dari penjara bawah tanah lebih awal. Sekarang anak ini sudah kembali, aku akan meremukkan tulangnya dan mengubah tubuhnya menjadi debu." Taois, kudengar Yang Chen sudah mencapai tahap pencerahan, pria di bawah itu segera mengingatkan. Apa, dia sudah di tahap pencerahan? Mustahil, omong kosong. Dia masih sangat muda, dan sudah memasuki tahap pencerahan. Konyol, kata Taois jejak mimpi tanpa ekspresi. Tapi itulah yang dikatakan. Beritanya sudah menyebar. Mereka mengatakan bahwa Yang Chen pasti telah mencapai tahap pencerahan. Lagi pula, berita itu datang dari wilayah Sungai Besar, dan Yang Chen sudah berada di tahap pencerahan selama beberapa waktu. Mendengar ini, ekspresi Taois jejak mimpi menegang. Dia sudah berada di tahap pencerahan selama beberapa waktu. Melihat ekspresi bawahannya, ia merasa bawahannya sendiri mungkin tidak berbohong, jadi ia langsung berkata, "Tahap pencerahan, memangnya kenapa kalau dia sudah memasuki tahap pencerahan? Aku tetap akan membuat si kecil itu mati. Dia adalah salah satu petarung teratas di tahap pencerahan Sekte Suandao. Karena ia adalah Raja Dao yang telah lama berjuang. Karena identitas inilah ia bisa menjadi pusat perhatian di Sekte Suandao dan bertindak sembrono. Selain Master Sekte Suandao, ia sama sekali tidak menganggap serius siapapun. Itu karena dia adalah Raja Dao. Di sekte seperti Sekte Suandao, apalagi Raja Dao, bahkan sulit menemukan seseorang di tahap pencerahan. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dao, dia tentu saja cukup langka. Tepat saat dia merasa bangga, seseorang di bawahnya ragu-ragu, tapi Taois. "Ada apa?" teriak Taois jejak mimpi dengan marah. "Ada sesuatu yang tidak ku ketahui bagaimana mengatakannya, dan aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak." "Bicaralah," kata Taois jejak mimpi dengan kesal. Tak berani melawan, bawahan itu segera berkata, "Taois, kudengar Yang Chen bukan hanya telah mencapai tahap pencerahan, bahkan di alam dewa sejati, niat Dao-nya sudah cukup kuat, dan sekarang dia adalah pembangkit tenaga listrik tahap Raja Dao. Dia bahkan punya rekor melawan Raja Dao lainnya tanpa pernah kalah." Apa? Tubuh Daois jejak mimpi menegang, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bukan hanya Taois jejak mimpi saja yang terkejut, tetapi juga para kultivator tahap pencerahan lainnya terkejut ketika mendengar Yang Chen telah memasuki tahap pencerahan. Mereka tidak tahu berapa tahun yang telah mereka habiskan untuk memasuki tahap pencerahan, namun sekarang Yang Chen telah melangkah ke alam ini. Banyak orang malah mengira itu adalah berita yang salah. Adapun Yang Chen, dia diam-diam kembali ke kediaman aslinya. Sekembalinya, ia merasakan aura yang familiar. Rumah besar itu masih bersih, tetapi orang yang familiar itu telah menghilang tanpa jejak. Yang Chen mengerutkan kening. "Di mana Gulius Hui? Kau Yang Chen?" Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh, dan seorang pria tanpa percaya menjatuhkan peralatan pembersih yang sedang ia gunakan ke tanah, meragukan penglihatannya. Yang Chen menatap pria di depannya, mengungkapkan ekspresi nostalgia. Zhang Dia, ketika pertama kali tiba di Fengyangzu dari tanah leluhurnya, Zhang He lah yang menyelamatkannya dan membuatnya bertahan hidup. Akhirnya, ia bergabung dengan Sekte Suandao dan membalas budi Zhang He sesegera mungkin dengan membiarkannya bekerja di bawah komandonya. Zhang He memanfaatkan kesempatan untuk bekerja keras demi Yang Chen tanpa ragu sedikit pun. Tak disangka, setelah sekian tahun berlalu, ia tetap tinggal di ruangan kosong ini dengan sepenuh hati. Namun, ia terkejut karena Gulius Hui tidak ditemukan. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Zhang He, lama tak bertemu. Di mana Gulius Hui? Kenapa dia tidak ada di sini?" "Tuan muda, Gulius Hui dibawa pergi oleh Lin Baihuo," kata Zhang He sambil menggertakkan giginya. Mata Yang Chen sedikit menyipit. Lin Baihuo. Dia masih ingat siapa Lin Baihuo. Saat itu, Gulius Hui berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan, semua karena Lin Baihuo. Yang Chen samar-samar ingat bahwa Gulius Hui sangat takut pada Lin Baihuo, berpikir bahwa ia bisa menyerangnya kapan saja. Ketika ia masih ada, Lin Baihuo ragu-ragu dan tidak berani bertindak gegabah. Namun begitu ia pergi, sikap Lin Baihuo berubah dengan cepat. Ekspresi Yang Chen muram, "Tidak perlu khawatir. Hanya seorang kultivator alam dewa sejati, dia tidak menyangka pihak lain akan menimbulkan banyak masalah di bawah pengawasannya. Sekarang, ia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya. Di Sekte Suandao, selain Sun Tzu, ia yakin dapat dengan percaya diri menghadapi bahkan Master Sekte Suandao, Chen Yangqi, hanya dalam beberapa gerakan." Melihat Yang Chen kembali, Zhang He sangat tersentuh, merasa seolah-olah tulang punggungnya akhirnya kembali, dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. "Zhang He, kultivasimu tidak banyak berubah selama bertahun-tahun ini. Sepertinya kau telah banyak menderita. Ramuan ini akan membantumu menembus alam dewa sejati tanpa kesulitan." Yang Chen dengan santai memberinya beberapa ramuan.
Zhang He tahu bahwa Yang Chen merupakan seorang ahli alkimia tingkat atas, jadi ketika dia melihat Yang Chen mengeluarkan ramuan tersebut, dia pun terkejut dan gembira. Terima kasih banyak, kata Zhang He sambil meneteskan air mata. Selama bertahun-tahun, tidak seorang pun tahu bagaimana Zhang He berhasil bertahan hidup. Banyak orang yang mengejeknya karena mengikuti tuan muda yang tidak berarti, tidak mendapat keuntungan apapun dan masih keras kepala menjaga tempat ini, menertawakan kebodohan dan kekonyolannya. Dia telah menanggung banyak penghinaan pada tahun-tahun itu, tetapi sekarang semuanya tampak sudah berlalu. Hanya beberapa ramuan ini saja, jika dapat membantunya maju ke alam dewa sejati, dia tidak akan keberatan menunggu beberapa tahun lagi, apalagi tahun-tahun yang baru saja dia tunggu. Yang Chen tidak terburu-buru menangani situasi Gu Liushui. Di levelnya, ia perlu bersikap tenang dan kalem dalam menangani masalah. Sekarang setelah kembali ke kediamannya, Yang Chen duduk untuk menenangkan diri, tetapi tak lama kemudian, ia kedatangan tamu pribadi. Pengunjung itu benar-benar mengejutkan Yang Chen. Karena orang yang datang itu tidak lain adalah Fu Feng Daois, yang dulu pernah berinteraksi dengannya berkali-kali. Melihat Taois Fu Feng, Yang Chen buru-buru berkata dengan hormat, junior memberi hormat kepada tetua Fu Feng. Taois Fu Feng tampak anggun dan menyegarkan seperti biasanya. Dalam beberapa hari terakhir, terlihat jelas bahwa kultivasinya telah meningkat. Dengan pertimbangan yang cermat, Yang Chen yakin bahwa Taois Fu Feng seharusnya berada di periode pencerahan akhir sebelumnya, dengan niat Dao mencapai tahap penguasa Tao. Sekarang, kultivasinya telah mencapai puncak tahap pencerahan, dan niat Dao-nya juga telah mencapai puncak Dewa Dao, hanya selangkah lagi untuk menjadi Raja Dao. Saat itu, Taois Fu Feng telah banyak membantunya. Tentu saja, Yang Chen tidak akan bersikap angkuh saat bertemu dengannya lagi, ia melangkah maju untuk menyapanya dengan hormat. Dia masih harus memanggilnya, senior. Mendengar Yang Chen telah kembali, Taois Fu Feng penasaran dan ingin melihatnya. Setelah melihatnya, Taois Fu Feng tercengang dan berseru, Yang Chen, kau benar-benar mencapai tahap pencerahan, seperti yang dikatakan rumor. Yang Chen berkata dengan ramah, hanya karena keberuntungan aku mencapai tahap pencerahan tanpa menemui hambatan apapun. Bajingan kecil, kau masih licik seperti dulu. Memasuki tahap pencerahan dan menyebutnya keberuntungan. Fu Feng Daois menyeka keringat di dahinya dan berkata, itu berarti kita semua memasuki tahap pencerahan hanya karena keberuntungan. Saya tidak berani mengatakan itu, jawab Yang Chen sambil tersenyum. Fu Feng Daois tertawa, baiklah, karena kamu sekarang sudah di tahap pencerahan, tidak perlu memanggilku senior lagi. Kita sudah berteman, jadi tidak perlu formalitas yang tidak perlu. Fu Feng Daois duduk dengan nyaman dan tanpa basa-basi. Yang Chen buru-buru menuangkan teh untuk Fu Feng Daois dan berkata sambil tersenyum, Penatua Fu Feng, bahkan dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya masih ingat dengan jelas kebaikan dan bantuan yang Anda berikan di masa lalu, dan saya tidak akan pernah melupakannya. Anda pantas disebut senior. Hahaha, jarang sekali Anda masih mengingat hal-hal dari masa lalu. Baiklah, kalau begitu, saya akan dengan berani menerima gelar senior Anda. Fu Feng Daois tertawa terbahak-bahak. Yang Chen dan Fu Feng Daois berbicara dengan gembira, mengobrol selama setengah hari sebelum Fu Feng Daois akhirnya pergi. Selama percakapan mereka, Fu Feng Daois secara sengaja atau tidak sengaja menguji Yang Chen untuk melihat apakah kultivasinya asli atau tidak. Yang Chen tahu bahwa Fu Feng Daois penasaran, jadi dia tidak menahan diri terlalu lama dan membiarkan Fu Feng Daois memanjakan matanya. Setelah mengetahui bahwa kultivasi Yang Chen sungguh luar biasa, Taois Fu Feng sangat kagum. Setelah Taois Fu Feng pergi, beberapa Taois lainnya datang mencari Yang Chen satu demi satu dengan niat yang sama, meskipun hubungan mereka dengan Yang Chen tidak sebaik itu. Yang Chen tidak membuat pengecualian. Kini setelah mencapai tahap pencerahan, ia tidak punya alasan untuk menyembunyikan pencapaiannya. Jika orang lain ingin melihat, ia akan menunjukkannya. Melepaskan kinya, hampir semua orang mengerti bahwa kultivasi Yang Chen memang telah mencapai tahap tengah pencerahan, dan mereka tidak lagi berani meremehkannya. Setelah beberapa kali bertukar pikiran, beberapa hari berlalu. Para ahli kuat dari tahap pencerahan datang mengetuk pintunya satu persatu, membuat Yang Chen kesulitan menghadapinya. Baru setelah dia mengirim para ahli tahap pencerahan ini, Yang Chen berencana untuk menangani situasi Gu Liushui dan Lin Baihuo dengan benar. Namun, pada saat ini, keributan terjadi di luar. Zhang He, kita kembali lagi. Hahaha, bagaimana mungkin kita membiarkan tanah harta karun ini terbengkalai? Kita perlu meminjamnya untuk kultivasi, kata seseorang, yang merupakan beberapa murid inti berkekuatan rendah dari alam emas mulia. Mereka datang, bersikap sangat angkuh, bahkan tidak memberi Zhang He kesempatan untuk berbicara, dan langsung menerobos masuk. Yang Chen mencibir diam-diam, sepertinya tidak semua orang berpengetahuan seperti orang-orang kuat di tahap pencerahan, mengetahui bahwa aku telah kembali. Meski berita tentangnya memang telah tersebar di dalam sekte, banyak orang masih mempercayainya sebagai rumor belaka. Sama seperti yang berdiri di hadapannya sekarang. Zhang He menggertakkan giginya saat melihat para penyusup ini, sudah kubilang berkali-kali, ini tanah kultivasi Tuan Muda Yang Chen, area khusus untuk murid pewaris sejati.
Beraninya kau menerobos masuk ke sini. Hahaha, mundurlah, Zhang He. Memang, tuan mudamu Yang Chen memang seorang murid pewaris sejati, tapi apa gunanya? Dia sudah mati di medan perang demi